Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 717 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Soyeon menyadari bahwa pertempuran yang akan dihadapinya adalah ancaman paling berbahaya sejak ia tiba di dunia Sanhai dengan musuh yang belum jelas asal-usul maupun kekuatannya. Ia memilih bersiap menghadapi pertarungan hidup dan mati tanpa jalan mundur, sambil diam-diam menguji kemungkinan pengkhianatan di antara rekan-rekannya. Di saat yang sama, Soyeon menaruh perhatian pada nasib manusia di dunia Sanhai dan bertekad menghapus sistem perburuan kejam terhadap mereka. Untuk menghadapi bahaya yang mendekat, ia memperdalam penguasaan bendera penekan jiwa dan teknik terlarang pemusnah jiwa, serta mengambil keputusan besar untuk memperkuat api pemusnah mutlak sebagai kartu trap terakhir demi memenangkan pertempuran yang menentukan. Xiaoyan perlahan melepaskan api pemusnah dari dalam tubuhnya. Api itu tampak redup, seolah berada di ambang kepunahan. Namun, hanya Xiaoyan seorang yang benar-benar dapat merasakan bahwa di dalamnya tersembunyi energi yang amat mengerikan. Kekuatan itu tidak menghilang, melainkan sengaja disembunyikan. Seakan-akan sebuah matahari yang semula membara kini menyusut dan tersembunyi di dalam lubang hitam. Bukan karena kehilangan daya, melainkan karena enggan menampakkan kekuatannya. 3 sumber api utama kemudian dilepaskan Xiaoyan satu persatu. Api pemusnah tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan. Ia langsung menelan ketiga sumber api tersebut. Namun, meski telah menyerapnya, tidak terjadi perubahan apapun. Melihat hal itu, alis Xiaoyan sedikit berkerut. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara adalah berhadapan langsung dan melakukan pengukuran kekuatan dengan api pemusnah. Dalam pandangannya, api pemusnah adalah api yang setia kepada tuan lamanya. Jejak kesetiaan itu telah tertanam jauh di dalam inti jiwanya. Karena itulah, api tersebut tidak tunduk kepadanya dan enggan dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan segera mundur ke belakang. Tindakannya membuat semua orang bingung. Ia terus mundur hingga ratusan jang jauhnya, lalu berkata dengan suara dalam, "Lindungi aku." Cahaya bintang putih berkilau di antara alis Xiaoyan. Seketika, seluruh darah dan energinya meledak keluar. Kekuatan Qi dan darah yang mengamuk itu membuat para manusia ikan yang menyaksikannya dari kejauhan terguncang batinnya. Betapa dominannya kekuatan tubuh ini. Mereka semua mengira bahwa di antara umat manusia sangat jarang ada yang mampu melatih tubuh fisik hingga tingkat setinggi ini. Namun Xiaoyan mengandalkan tubuh fisiknya semata. Bahkan kekuatannya hampir sebanding dengan kondisi mereka saat garis keturunan dibuka sepenuhnya. Xuan Huang menghirup napas dalam-dalam. Tatapannya kepada Xiaoyan memancarkan cahaya emas penuh kekaguman. Awalnya, kukira aku sudah cukup layak disebut jenius. Namun jika dibandingkan dengan yang mulia, aku benar-benar tak berarti. Namun segera senyum muncul di wajahnya. Untungnya, aku adalah sahabatnya, bukan musuhnya. Memiliki teman sekuat ini adalah berkah besar. Xuan Huang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Melihat Xiaoyan semakin kuat, justru membuatnya semakin gembira. Di kejauhan, setelah mundur ratusan jang, Xiaoyan mengalurkan tangannya. Ia melepaskan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tujuannya satu, menghancurkan api pemusnah. Telapak tangannya terulur ke depan. Di hadapannya melayang sebuah titik hitam kecil dengan kilau api samar. Tanpa ragu, kelima jarinya mengepal kuat. Pada saat itu juga, tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Tak seorang pun memahami apa yang sedang ia lakukan. Namun di detik berikutnya, cahaya merah menyala menerobos keluar dari celah kepalan tangannya. Ledakan dahsyat terjadi tanpa peringatan. Semua orang terkejut hingga refleks menarik tubuh mereka. Tubuh Xiaoyan seketika hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan daging dan kabut darah. Di tengah kehancuran itu, energi merah menyerupai kilat, namun juga seperti api, mengamuk dan menyapu sekeliling. Apa yang terjadi ini? Xuan Huang pusat pasi. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Xiaoyan menghancurkan tubuh fisiknya yang luar biasa kuat.
Long Yi melangkah maju dengan wajah panik. Namun Raja Tianjang menggeleng pelan sambil menggoyangkan kendinya, memberi isyarat agar ia tenang. Long Yi pun menahan diri dan mengalihkan pandangannya ke sekitar, mengingat perintah Xiaoyan untuk berjaga sepenuh hati. Meski tak memahami apa yang dilakukan ayahnya, Long Yi masih bisa merasakan bahwa aura Xiaoyan belum sepenuhnya menghilang. Di tengah kabut darah dan serpihan daging itu, sosok-sosok mulai terbentuk. Jumlahnya sangat banyak dan semuanya adalah Xiaoyan. Setiap sosok bergerak dengan kecepatan penuh, mengulurkan tangan untuk menangkap cahaya merah keemasan itu. Namun setiap kali tangan mereka menyentuhnya, tubuh tersebut kembali meledak menjadi serpihan. Tanpa henti, mereka terus mencoba menangkap, lalu hancur. Menangkap, lalu meledak lagi. Xuan Huang tiba-tiba berseru kegirangan, seolah mendapatkan pencerahan. Sekarang aku mengerti. Inilah alasan mengapa kekuatan jasmani saudara Xiaoyan begitu mengerikan. Ia menggunakan energi mirip sumber api untuk mematahkan tubuhnya sendiri dan menempa ulang. Ia semakin bersemangat. Setelah ini selesai, aku juga harus mencari sumber api untuk melakukan hal yang sama. Seruannya membuat Feng Xi terkejut. Kaum Poenik berbeda dengan naga. Mereka menekankan keseimbangan tubuh dan jiwa, bukan kekuatan fisik ekstrim. Sementara naga mengandalkan darah leluhur dan latihan tubuh yang keras. Itulah sebabnya garis darah Zhu Jiuyin menjadi begitu berharga. Xuan Huang memandang Long Yi. Hanya dirinya yang benar-benar memahami betapa mengerikannya potensi garis darah Jiuyin. Dengan usaha yang sama, pemilik garis darah itu akan melampaui yang lain tanpa perlu menghancurkan tubuh hingga ke tulang. Selama takdir berpihak, Zhu Jiuyin bahkan bisa tumbuh menjadi dewa dunia. Namun entah mengapa, makhluk sekuat itu pada akhirnya selalu gugur, mewariskan darahnya kepada generasi berikutnya. Long Yi adalah orang yang beruntung, dan keberuntungannya tak terpisahkan dari Xiaoyan. Karena hanya di sisi orang dengan keberuntungan besar, warisan semacam itu bisa jatuh. Kembali ke medan utama, Xiaoyan terus mencoba menangkap cahaya merah itu. Namun setiap kali berhasil menyentuhnya, tubuhnya tak mampu menahan kekuatan penghancurnya. Hingga akhirnya, semua bayangan Xiaoyan lenyap, berubah menjadi kabut darah emas dan serpihan daging. Yang tersisa hanyalah cahaya merah itu, api pemusnah, melayang sendirian. Ia berkelana di udara, seakan mengira Xiaoyan telah sepenuhnya musnah. Tiba-tiba, kabut darah di sekeliling bergetar. Sebagian mulai menyatu, membentuk sosok baru, seorang wanita bertubuh ramping. Pada saat sosok itu muncul, api pemusnah mendadak berhenti dan melesat ke arahnya. Kilatan dingin menyambar, sosok wanita itu terbelah dua. Api pemusnah mengamuk, menyapu sekeliling dengan liar. Namun bayangan wanita terus bermunculan. Setiap kali api itu mendekat, bayangan tersebut meledak. Wanita itu adalah penguasa api pemusnah, wujud tuannya yang terdahulu. Tak lama kemudian, seluruh area dipenuhi bayangan sang penguasa api pemusnah. Api itu kebingungan, tak tahu kemana harus pergi. Segala kehendak yang ia tanamkan padamu seharusnya sudah lenyap. Terdengar suara dingin bergema. Kau adalah sumber dari sensi. Jangan lupa, aku bisa menggunakan Ki Sensi untuk menghapus seluruh ingatanmu tentang dirinya. Jalannya menghancurkan demi memusnahkan makhluk hidup. Jalanku justru sebaliknya. Aku menghancurkan demi melindungi kehidupan. Begitu kata-kata itu berakhir, seluruh bayangan penguasa api pemusnah runtuh. Sebagai gantinya, tubuh Xiaoyan kembali terbentuk sepenuhnya, berdiri tepat di hadapan api pemusnah. Sekarang aku memberimu pilihan, ucapnya dingin. Pertama, aku menghapus seluruh ingatanmu. Atau kedua, mulai saat ini kau tunduk dan menjadi milikku. Kau memiliki kesadaran dan emosi. Namun jangan lupa, kau hanyalah sumber sensi. Semua itu bukan hakmu, dan aku bisa menghapusnya kapan saja. Dengan mengorbankan kehancuran dirinya sendiri dan menembus dengan jiwa, Xiaoyan akhirnya memahami alasan api pemusnah menyusut dan bersembunyi. Yang menahannya bukanlah kekuatan biasa, melainkan makna mendalam dan kehendak kuat dari penguasa api pemusnah, yang bahkan mempengaruhi inti keberadaan api itu sendiri.